Gelap ya? Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait dengan peran fungsi. Demikian informasi yang kami dapat. Peran fungsi dari bidang Abang ini Kesmas ya, kesehatan masyarakat. Itu intinya apa aja, Bang? Jadi bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Barat ini mempunyai peran fungsi, yaitu merencanakan dan menyusun kebijakan terkait dengan upaya-upaya kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian kesehatan keluarga, kesehatan gizi dan masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, kemudian dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Itu yang nanti akan di ujung tombak pelayanannya ada di puskesmas gitu. Oh, di masing-masing puskesmas iya, itu ya. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan ke mereka juga, mau peningkatan kapasitas dan seterusnya. Oh, nah kalau kita berbicara tadi dari penjabaran yang ke arah puskesmas ya, apakah di sini ada SPM-nya, Bang, standar pelayanan minimalnya? Oh ada, SPM-nya ada, jadi ada standar pelayanan minimalnya, ada indikatornya ada. Gitu. Yang selama ini yang menjadi indikator itu apa aja, Bang? Jadi indikatornya kami itu adalah pelayanan kepada ibu hamil, pemberian pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sesuai standar, kepada ibu bersalin sesuai standar, kemudian kepada anak-anak balita sesuai standar, pelayanan gizi masyarakat begitu. Ya. Jadi dari item itu berapa indikator yang ditangani oleh kesehatan masyarakat ini? Kalau di kami sekitar 6, di SPM ada 6. Ya. 6 ya, Bang. Nah, Bang, kalau kita melihat, Bang, di sini kan menyangkut kesehatan masyarakatnya. Saat ini yang menjadi salah satu target untuk kesehatan masyarakat itu penyakit apa, Bang? Kalau di kami ini adalah masalah ini terkait indikator kinerja utama, yaitu untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian penurunan angka stunting, prevalensi stunted gitu ya. Oh itu ya, Bang. Iya. Nah, Bang, kalau kita melihat kalau anggaran per tahunnya berapa, Bang, kalau di sini, Bang, untuk Kabid Abang sendiri? Kalau anggaran dari daerah memang kita minim sekali, artinya itu ya banyak ya kegiatan, tapi anggaran untuk dari APBD, sumber daerah dari APBD itu masih rendah. Untung kita dibantu oleh dari dana APBN, dari dana DAP. Sifatnya promosi atau bagaimana, Bang? Ya, dengan menggunakan anggaran itu? Jadi kami kebanyakan yang non fisik. Jadi non fisik, jadi upaya-upaya program yang dilaksanakan itu oleh masyarakat, oleh puskesmas. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan fisiknya itu diserahkan kepada yang bidang yang lain. Sarana prasarana lain ya. Betul. Seperti di Papa Hujan itu ya. Jadi seperti alat-alat antropometri, alat ukur tinggi badan, panjang badan, kemudian USG begitu. Bahkan ada yang hibah gitu. Contohnya kemarin USG gitu ya. Sedikit, Bang, berapa anggaran per tahun 2022, Bang, untuk Kabid Abang? Saya belum hafal betul ya, jadi sekitar belum hafal ya, nggak apa-apa, sekitar 500-an ya. Kurang lebih 500 juta. Itu tapi itu hanya yang diambil DAK yang paling banyak gitu ya. Oh ya, kalau DAK berapa, Bang? Karena DAK itu saya belum lihat itu DAK itu nanti. Mungkin berkisaran saja, Bang. Kita tidak bisa nominal, sekitar itu. Mungkin kurang lebih 500 juta juga. Jadi hanya dalam per tahun di sini 1 M ya, antara 500 APBD, 500 DAK. APBD nggak sampai, Pak. Nggak sampai. APBD berapa, Pak? Jadi kan APBD kan dibagi per seksi-seksi ya. Jadi per seksi-seksi, kemudian itu ada tiga seksi gitu. Jadi kita ada yang dapat 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu. Apakah 10% dari 500 juta DAK itu yang harus APBD keluarkan, 10%-nya itu, atau hanya kecil sekali APBD-nya untuk bisa menyerap dari Dinas Kesehatan? Ya kecil aja, kecil ya. Kecil memang. Karena kemarin kan memang paku indikatif yang diberikan itu juga memang terbatas gitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau kita tetap
laksanakan, kemudian kita juga integrasikan dengan yang di puskesmas itu. Iya. Di puskesmas sudah ada sendiri juga kan ya. Jadi pembagiannya juga repot juga jadinya. Iya, ada di puskesmas juga ada sendiri. Karena kan ada di puskesmas sudah ada anggaran tersendiri. Ada juga. lokasi sendiri Jadi ya. kita integrasikan gitu. Memang fungsi-fungsinya beda nanti kan ya. Tapi tercapai nggak target Bang dengan anggaran cukup minim dari dana APBD ini untuk sesuai dengan topoksi kegiatan bidang Abang ini Bang? Ya sementara ini kalau terkait misalnya contohnya stunting ya, kita masih di bawah target. Jadi stunting masih di bawah target ya. Jadi per Juli kemarin itu 6,33% gitu, angka prevalensi gitu ya. Kematian ibu kita juga berupaya untuk tekan, jadi upayakan tekan, kemudian angka kematian neonatis itu juga kita upayakan kita tekan gitu dibandingkan dengan tahun lalu begitu. Jadi kita upayakan bisa mencapai target gitu. Kita tetap berupaya terus. Jadi segala dibandingkan dengan tahun lalu begitu. Jadi kita upayakan bisa mencapai target gitu. Kita tetap berupaya terus. Jadi segala aspek kita laksanakan, baik itu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas dari kader, kemudian lintas program, lintas sektornya itu yang penting. Apalagi di tingkat pedesaan dengan kecamatan gitu. Jadi dari 6 kecamatan tetap di bawah Kesmas dalam penanganan sesuai topoksi Abang tadi ya? Iya, dari sisi manajemennya, manajerial gitu ya. Oke. Harapannya Bang? Harapannya jelas memang perlu ada peningkatan lintas program, lintas sektornya, kemudian peningkatan anggaran juga pasti ya, karena kita juga berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini juga tidak memerlukan dukungan dana yang cukup besar gitu ya, karena satu sisi juga sarana prasarana di desa-desa, kemudian yang ada di puskesmas dan jaringannya juga mengalami ya sudah perlu perbaikan, pemeliharaan dan seterusnya. Kemudian upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan juga begitu. Jadi kemarin kami juga begitu kami laksanakan, tidak semuanya kita ini, jadi kita ambil yang lokus-lokus stunting misalnya itu gitu. Karena kadang-kadang masyarakat juga perlu kita sentuh juga kan begitu, yang kader, tim penggerak PKK dan semuanya. Tapi kalau kita bicara stunting Bang, di sini punya kaitan enggak dengan BKKBN yang seperti yang ditangani siapa Pak Jamin Ginting ya? Oh, iya. Nah, itu bagaimana kaitannya nanti ke sana Bang? Jadi kita berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu, ini sudah ada tim pembina di tingkat kabupaten. Jadi ada tim percepatan penurunan stunting dengan Kota Bapeda, kemudian pelaksana juga ketuanya itu di DP3AP2KB, kemudian kita juga ada tim audit stunting, itu juga melibatkan tenaga-tenaga spesialis dari rumah sakit begitu, psikolog juga begitu. Bang, kalau ketua tim siapa Bang? Ketua timnya di sini kalau ini ada di Kepala DP3AP2KB. Berarti Pak Agus Basrah? Iya. Oke Bang, demikian wawancara kami kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat ya, Dinas Kabupaten Kota Waringin, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Bang.